Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi. Kayak ngapain sih rematch lagi? Mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya. Habis bertarung di atas ring gitu. Ya asal bertarung ya bukannya mundur-mundur. Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih lu? Jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lu lagi. Kalau gue takut gue gak rematch lawan lu lagi dong. Kalau Bang El menang, aku megang Bang El. Aku akan nazar jalan kaki dari Jakarta sampai ke Bogor. Kasih. Waduh, sadar. Yang akan memenangkan pertarungan kali ini. Mana tim dari Nicole? Mana tim dari El? Yes, selamat datang para Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Hai, kembali lagi di Rumi TV. Hari ini hari presscon yang kedua. Hari ini seru banget karena kalau kemarin pressconnya mungkin cuman gue berdua Nicole, tapi kali ini semua fighternya yang dari Indonesia akan hadir dan ikut dalam presscon juga. Serame ini mungkin ada kali 10 orang lebih yang hari ini presscon. Jadi presscon kedua bukan cuma soal El Nicole tapi tentang seluruh acara Superstar Knockout yang ketiga ini. Akan seru banget karena akan ketemu Nicole lagi. Kemarin persiapannya juga lumayan mantap. Hari ini kita akan memberikan statement yang mungkin apa ya? Mungkin panas. Cuma kita lihat nanti apakah sebagaimana sepanas apakah presscon yang kedua, apakah lebih panas yang pertama atau lebih panasnya sekarang. Tapi ya pasti akan lebih seru sekarang karena rame-rame. Oke? Buat yang mau tahu keseruannya presscon 2, ikutin terus presscon yang kedua. Let's go. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Beda tujuannya. Welcome to the second press conference of Superstar Knockout Volume 3, King of the Ring. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan mengundang ke atas panggung beberapa sosok yang begitu penting di balik Superstar Knockout Volume 3. Yang pertama, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah perwakilan dari Sense Entertainment, the one and only Sultan Sabta selaku promotor Superstar Knockout Volume 3. Perwakilan dari Kite Entertainment, Praninta selaku co-promotor Superstar Knockout Volume 3. Selamat datang di Superstar Knockout Volume 3, King of the Ring. Tahun ini kami akan ingin mengajak Anda melihat sisi lain dan dari pertarungan, dan ini bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang berani menghadapi dirinya sendiri. Dari El Rumi dan Jeffrey Nicole hingga 9 fighters lainnya, bukan hanya bertarung membawa cerita, tapi juga membawa kedewasaan dari yang sebelum. Betul sekali Kak Praninta ya. Acara press conference ini pertama kali kita bikin gila-gilaan.
Di sini gue minta berterima kasih banget sama semuanya karena mungkin ini masuk ke visi misi kita sebagai promotor karena SKO ini akan selalu ada, akan selalu hadir untuk meningkatkan dunia olahraga Indonesia. Oke, dan tentunya di balik layar ini semua ada partner yang akan menayangkan seluruh keseruan Superstar Knockout Volume 3 ke seluruh penjuru Indonesia. Dan kita akan mengundang perwakilan dari video.com sebagai official broadcasting partner untuk bergabung di atas panggung kepada Bapak Dioma Asad Suku Pratama selaku Head of Sports Marketing Video untuk maju ke atas panggung dan memberikan kata sambutan. Harapannya nanti semua teman-teman yang nonton bisa aman, nyaman, dan mulai dari customer journey-nya untuk bertransaksi, beli pay-per-view-nya. Kita udah prepare semuanya, kita udah siapin dengan baik juga. Jadi harapannya customer ataupun teman-teman yang udah pada nungguin nih rematch-nya dari El dan juga Nicole semuanya bisa menikmati dengan baik. All in all sebenarnya dari kita benar-benar support untuk combat sport di Indonesia untuk bisa lebih maju. Jadi komitmen kita untuk bisa kolaborasi dengan banyaknya teman-teman yang mengadakan event-event serupa ini adalah salah satu komitmen kita juga gitu ya. Jadi harapannya ini menjadi kolaborasi yang jangka panjang juga gitu. Dan selanjutnya yang pertama kita undang ke atas panggung pengurus besar tinju Indonesia Perbati kepada Bapak Hengki Silatang selaku Sekretaris Jenderal Perbati untuk naik ke atas panggung. Kita tahu ada promotor yang luar biasa, Sultan yang bukan hari ini aja tapi sudah 3 kali dia membuat pertandingan ini. Terus ada Mbak Renika juga ya. Ini dua putri dan putra nih ya sangat luar. Kalau sudah bergabung nih saya yakin tinju akan menjadi luar biasa. Jadi jangan lupa tanggal 9 Agustus itu adalah pertarungan yang sangat-sangat dinantikan oleh semua para pecinta tinju dan bukan petinju juga. Saya rasa dari Perbati saja, terima kasih kerjasamanya. Assalamualaikum. Saya Esther Sumorang, mewakili Asosiasi Tinju Indonesia. Jadi purpose dari ataupun tujuan dari Asosiasi Tinju Indonesia itu sendiri adalah pertama dan selalu keselamatan petinju. Sedangkan di profesional aja kita udah pakai standar bahwa keselamatan itu tuh paling diutamakan. Apalagi nanti kalau pertandingan di non-atlet atau influencer. Pasti kita akan extra attention dan extra careful. Protect yourself at times, all times. But respect your opponents. And show your biggest fight. Dan tanggal 9 Agustus 2025 nanti. Jakarta Convention Center. Terima kasih. Oke, dan sekarang tibalah saatnya di momen yang paling ditunggu-tunggu. Saatnya kita memperkenalkan para raja sejati di atas ring. Mereka bukan hanya berani naik ke arena, tapi juga telah ditempa pengalaman dan disiplin tinggi di dunia tinju. Mereka datang bukan untuk main-main, tapi mereka datang untuk bertarung. Langsung saja mari kita sambut dengan penuh respect dan tepuk tangan pala meriah. Para pro dan juga amatir fighter Superstar Knockout Volume 3. Yang pertama kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Michael Muskita beserta coach Tivanya Patinama. Bobby Manulang beserta coach James Boko Ginta. Jasang beserta coach Randy Kurniawan. Ruben Manakane beserta coach Felmi Sumaehe. Sultan, ini kan kalau ngomongin soal King of the Ring, ini rasanya kurang lengkap menyebut satu hal ini. Karena gue ini sempat dengar Sultan ya, ini untuk pertama kalinya akan ada pertarungan yang tadi sempat dibilang juga ya, memperebutkan sabuk internasional. Nah, bisa diceritakan sedikit lagi gak sih nih dari Sultan, juga mungkin Kak Pranita, bagaimana nih bisa terjadi? Selaku sebagai promotor dan co-promotornya juga, kan seperti apa yang saya bilang di awal tadi. Kita tuh pengen Superstar Knockout atau atlet-atlet Indonesia ini bergengsi ke luar negeri. Maka dari itu beberapa fighter-fighter yang udah hadir di panggung ini, di sini tuh kalau gue boleh kasih tahu, Mas Ruben itu akan menandingkan WBA East. Oh. Itu dia, sabuk Wow. WBA East. Siap Mas? Udah siap dong. Tapi tidak hanya stop di situ. Tapi ada 3 fighter lainnya. Ada Michael Muskita juga,
ada Jerstang, dua fighter lainnya, ada Michael Muskita dan Jerstang. Mereka nanti akan melawan fighter-fighter pro dari Thailand. Apa sih persiapan yang beda mengingat lawan tanding kali ini berasal dari Thailand ya? Mungkin persiapan saya karena memang saya atlet ya Bang ya. Jadi untuk persiapan melawan Thailand saya sudah sering melawan petinju-petinju luar juga. Jadi untuk persiapannya sudah matang, untuk lawan Thailand saya siap. Gitu, Bang. Sudah siap ya? Untuk game plan atau apapun ya paling nanti ya tetap sama. KO bonus dari Tuan, kemenangan wajib dipastikan apalagi ini untuk Ibu Pertiwi. Setuju. Dan untuk mama saya yang sedang sakit di rumah sakit. Oh oke, semoga cepat sembuh ya. Siap Bapak. Oke. Tahu dong ke teman-teman semua, achievement apa aja yang Bang Ruben udah pernah dapatkan? Apa aja tuh Bang? Saya juga sudah pernah tahan WBC juga sama WBA juga, jadi wow. saya yakin saya bisa. Jadi kalau soal takut, saya tidak takut sama sekali. Nggak ada rasa takut sama sekali lawan dia. Oke, dan selanjutnya para petarung profesional kita tadi sudah selesai. Kini saatnya kita panggil para bintang dari dunia maya. Yang pertama dari Blue Corner ada Mechin Utara beserta Coach Alpen. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Red Corner kita ada Lianjia beserta Coach Anza. Ada Aksa Aswan beserta Coach PK. Lu bisa kasih lawan lu tuh di poin berapa nih? Tiga. Tiga, berarti cukup rendah ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Bocil FOMO. Bocil FOMO gitu. Bocil FOMO, bocil yang ikut-ikutan gitu. Cuman ikut-ikutan jadi? Iya lagi. Kelan. Saya memang lucu, tapi saya punya pukulan itu bisa bikin kau tidur. Kalau persiapan gue sih sekarang lebih ke pokoknya penguatan tangan kanan gue aja biar nggak kayak gitu lagi. Sama gue lebih stamina gue tingkatin lagi sih. Kalau lawan gue jelas kan FOMO ya. Jelas FOMO banget, atlet bola tiba-tiba tinju. Tapi nggak masalah juga, dia mungkin mau nambah experience, gak masalah. Ya udah, doain aja lah. Wah, oke ya. Aku mau nanya sih, kayak ini tuh sebenarnya emang mau nunjukin potensi atau sebenarnya mau naikin gimmick untuk engagement dari sosial media kakak-kakak? Thank you. Simple tapi ini bagus pertanyaannya ya. Tapi kalau tadi ada apa katanya naikin engagement ya atau apa tadi? Kalau naik ya syukur, enggak ya udah gitu. Sesimpel itu ya? Iya. Gak masalah ya? Kalau naik rezeki. Ya rezeki. Ya, kita nggak munafik bro. Yes. Iya nggak sih? Exposure juga penting bro ya? Gitu aja. Pokoknya kalau untuk fight baku hantam ya baku hantam beneran. Bukan kayak lu ngalah atau apa enggak. Bener-bener baku hantam gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk para fighter dan juga coach kita yang luar biasa. Oke, dan yang pasti dua nama besar ini sudah sangat dikenal di dunia hiburan. Tapi juga kini menantang diri mereka untuk bertarung kembali di dalam ring. Yang satu adalah simbol ledakan energi dan keberanian tanpa batas. Dan yang satu lagi adalah sosok tenang yang penuh perhitungan. Ini bukan soal pertandingan, ini adalah pertarungan yang akan menjadi sejarah di dunia sportainment Indonesia. Dan langsung saja kita sambut ke atas panggung from Blue Corner. Ada Jeffrey Nicole beserta Coach Max Bettino. Oke, dan selanjutnya tanpa panjang lagi kita langsung panggil dari Red Corner, the defending champion El Rumi beserta Coach Sony Manakade. Oke, dan mereka dua karakter yang sangat berbeda tapi dengan satu tujuan yang sama, memenangkan pertarungan utama dan merebut tahta sebagai King of the Ring. Apa sih sebenarnya arti sabuk ini bagi kalian secara pribadi? El dulu, kami persilakan. Kalau aku melihat ICB ini sebuah sabuk yang prestisius ya. Karena di 2 match sebelumnya aku udah menang 2 belt, tapi itu semua belt dari
promotor, which is lokal. Dan jujur kenapa gua mau rematch lagi itu selain membuktikan match yang pertama, tapi alasan kedua adalah karena ada sabuk ICB ini. Mungkin kalau nggak ada sabuk ini agak males ya rematch lawan Nicole lagi, kayak ngapain sih rematch lagi. Cuman karena ada sabuk ini dan sabuknya dari internasional dan ini skalanya internasional juga sampai ke influencer-influencer luar negeri. Jadi menurut gue ICB ini yang salah satu bikin gue pingin untuk rematch lagi. Yes, berarti menurut lu ini sangat-sangat prestis ya untuk sabuk ini. Sabuk ICB ya, mungkin kalau salah satu dari kita dapat sabuk ICB mungkin itu tanda kita sebagai fighter kali ya, habis bertarung di atas ring gitu. Ya asal bertarung ya, bukannya mundur-mundur. Belum ngomong panjang dia, tiba-tiba belum ngomongin ICB udah mundur-mundur. Tadi ngomong apa sih lu? Ya katanya tadi tanding lu jangan mundur-mundur. Ya karena mungkin yang sebelumnya gitu, mungkin lu banyak teknik sendiri untuk Ya, mundur-mundur. Kan gue juga udah bilang kemarin nggak apa-apa, banyak yang bilang mundur-mundur lah. Ada yang bilang fightnya kok mundur-mundur, peluk-peluk. Itu kan sebuah strategi, pada akhirnya kan poin yang dihitung. Lu kalau bisa mundur menang juga mundur-mundur aja kok, nggak usah maju-maju. Percuma maju-maju tapi kalah. Orang kan kesini mau lihat orang tinju berantem, kasih show lah, kasih orang apa yang pengen mereka lihat, bukannya main aman. Kalau main aman mah dansa aja bro. Jangan main tinju kalau mau main aman. Yang minggu lalu, takut luka. Yang bulan lalu gue bilang tinju itu adalah sport, itu dia masih belum menangkap. Tinju itu ya art of apa ya, ada seninya yang gue bilang waktu itu. Tapi kalau takut-takutan buat apa? Jangan main tinju kalau takut. Siapa yang takut? Buktinya gue mau rematch lawan lu lagi. Kalau gue takut gue gak rematch lawan lu lagi dong. Ini gue berani. Diam dia Oke, bingung. kita tahan dulu ya, sabar. Oke ini ya. Pertanyaan ini untuk Abang El dan Abang Jeffrey. Yang pertama untuk Bang El dulu. Jikalau pertandingan nanti dimenangkan oleh Bang Jeffrey, akankah ada rematch ketiga untuk menentukan pemenangnya? Oke. Dan untuk Bang Jeffrey, jikalau Abang nanti kalah, apakah Abang akan mengakui kalau Bang El adalah King of the Ring? Terima kasih. Ini good question. Dan satu lagi, jikalau Bang El menang, aku megang Bang El. Aku akan nazar jalan kaki dari Jakarta sampai ke Bogor. Waduh, sadar. Ini nazarnya bukan buat para fighter, buat Karena aku megang Bang El ya. All-in Bang El. Nazar dia. El sampai nanya yang nazar dia, bukan saya ya. Saya belum nazar nih jalan kaki ke Bogor ya. Oh iya, jalan kaki ke Bogor, oke jalan kaki bentar habis itu naik kereta KRL kali ya. Mungkin jawab pertanyaan yang pertama dulu, kalau Yes. kalah apakah akan ada rematch yang ketiga? Sepertinya tidak. Jadi sepertinya tidak, ya. hasilnya menang atau kalah ini akan menjadi match gue terakhir lawan Jeffrey Nicole. Yes. Jadi apapun hasilnya gue juga pasti berharap yang terbaik karena ini match yang terakhir ya. Betul. Tapi kalaupun menang nanti gue pingin lihat dia jalan dari Bogor deh. Gue Wah, tandain videoin dulu. ya. Videoin ya bro. Oke. Jangan mantap. dipotong-potong videonya nanti ya. Oke, untuk bro Nicole gimana? Kalau misalnya kalah lagi ya, ya udah emang harus diakuin berarti El secara di atas ring lebih oke dari gue kalau gue kalah lagi. Ini kayaknya lu sekalian latihan ya, lu petinju juga gak sih Bang? Iya, Lu jalan tadi dari dia Jakarta ke Bogor nih buat latihan nih kayaknya. Emang dia juga latihan juga tadi ya. Oke, tolong dicatat mukanya di video ini nanti kalau sampai nggak jalan ya. Oke, El dan juga Nicole dan juga para coach selanjutnya kami persilakan untuk face off ya. Kami persilakan. Oh Sultan, ada yang disampaikan? Mau nambahin sedikit? Yes, boleh. Untuk pihak dari ICB dan beltnya itu akan datang di presscon ketiga. Yes. Atau nggak di weigh in nanti sehari sebelum fight. Jadi kalau kalian nggak sabar, datang lagi ya nanti untuk melihat fight ini menggunakan belt ICB. Merebutkan belt ICB. Harus dulu datang lagi ya. Oke, kami persilakan untuk waktunya kita face off. Siapa yang akan memenangkan pertarungan kali ini? Mana tim dari Nicole? Mana tim dari El? Hey, kita lihat nanti pertandingan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa Bro Sultan. Terima kasih sekali lagi untuk Jeffrey Nicole dan juga Eru. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Kita lihat nanti pertandingan siapakah yang akan memenangkan pertarungan sengit kali ini. Okay, boxing fans,
all over Indonesia. Where are you? I can hear you. Siapa yang siap untuk nonton pertandingan SFL pertama? Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari Elrumi TV. Alhamdulillah guys, saya juga presscon yang kedua. Jadi banyak cukup panas sedikit, tapi ya alhamdulillah berjalannya lancar. Terus kalau ada acara lanjutan Superstar Fight League, ini ajarnya para amatir-amatir untuk menunjukkan kegigihannya dalam tinju. Dari ini kita sekarang nonton dulu nih. Yang mau kita nonton ayo lanjut, yang nggak mau udah ya udah, thank you. Sampai jumpa di live. Bye.